Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Allah mudahkan kita dan pilih kita untuk bisa berada di rumahnya ini, mengisi malam-malam di bulan Ramadan, di sepertiga bagian akhir dari Ramadan ini. Suatu kehormatan dan nikmat yang besar ketika Allah memudahkan kita dan menempatkan kita di tempat yang mulia ini, untuk kita senantiasa ingatkan, untuk kita senantiasa mengingat nikmat yang besar ini dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi pertanda kebaikan yang Allah inginkan untuk kita sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran kita insya Allah akan bertahap atau berseri menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan sholat. Ya, lebih dalam lagi dan lebih rinci lagi untuk kita miliki ilmunya. Karena tentunya sholat amal yang setiap hari kita lakukan. Ketika amal ini kita lakukan dengan dasar ilmu, maka tentunya akan lebih mantap lagi dan lebih menghayati lagi di dalam pelaksanaannya ketika kita laksanakan ini atas dasar ilmu. Allah berfirman, Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu tidak akan sama. Seorang yang mengerjakan ibadahnya, seorang yang mengerjakan salatnya didasari atas dasar ilmu dengan orang yang tidak mendasarinya atas dasar ilmu. Dan yang dimaksud ilmu di sini tentunya apa-apa yang datang keterangan dari Al-Quran dan dari hadis Nabi yang mulia alaihi wasallam, yang kita yakini kebenarannya untuk kita jadikan dasar setiap apa yang kita lakukan, khususnya perkara ibadah dari sholat ini. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini juga ada ada amanah ya, untuk lebih menyemangati kajian kita. Akan ada hadiah nanti di setiap keesokan hari ya. Misalnya sekarang kita bahas ya, nanti besoknya itu akan ada pertanyaan tentang pembahasan yang sebelumnya. Nanti akan ada hadiah bagi yang bisa menjawabnya. Ya, lumayan hadiahnya, ya, buat, lumayan lah, ya. Mau mentahnya apa mau jadi, nanti tinggal dipilih aja. Enakan apa, mentahnya apa jadi nih? Mentahnya aja bener. Tapi perhatikan yang bener ya, karena ini janji bener. Ada amanah untuk kita bagikan hadiah bagi yang bisa menjawab pertanyaan dari pembahasan-pembahasan kita. Ya, jadi biar kita juga semangat
Jangan ngantuk juga, ya ngantuk-ngantuk dikit nggak apa-apa. Ya, tapi yang paling penting penyerapan yang banyak dari materi dan pelajaran kita. Ya semoga ini menjadi awal atau langkah kita dalam memperbaiki diri. Lebih baik lagi khususnya dalam ibadah sholat kita ini, yang menjadi tolak ukur amal ibadah kita yang lainnya. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi yang mulia alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah. Yang pertama kali Allah hisab dari amal seorang hamba adalah salatnya. Idza saluhat saluha sairu amalih wa idza fasadat fasada sairu amalih. Kalau amalnya baik, maka baiklah seluruh amal yang lainnya. Kalau amalnya buruk, maka dikhawatirkan amal yang lainnya juga itu buruk. Ya. Maka tentu memberi perhatian terhadap sholat ini dengan baik, sehingga kita bisa mengerjakannya dengan benar, penuh dasar ilmu, suatu kepentingan besar kita dalam beragama. Ya, tunjukkan kepada Allah orang-orang kita sebagai orang-orang yang ingin terus memperbaiki diri. Apalagi di bulan Ramadan ini menjadi momen kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi selesai kita melaksanakan Ramadan atau setelah kita melewati Ramadan. Dan di antara dasar kebaikan yang menunjukkan kita lebih baik lagi setelahnya adalah amal ibadah yang kita lakukan kesehariannya, di antaranya adalah sholat. Ya. Tanda diterimanya amal seseorang adalah seorang menjadi pribadi yang lebih baik lagi, diberikan taufik dan kemudahan dalam kebaikan selanjutnya setelah amal yang dia lakukan. Karena para ulama mengatakan suatu kaidah yang berasal dari Al-Quran, anal khaira la yuwallidu illa khairan. Bahwasanya kebaikan, kalau memang benar itu suatu kebaikan, itu tidak akan melahirkan kecuali kebaikan yang selanjutnya. Jadi barang siapa yang amalnya itu baik, Allah terima, maka taufik dari Allah untuk beramal selanjutnya menjadi suatu kemungkinan yang besar yang Allah akan berikan bagi orang yang diterima amal ibadahnya. Maka menjadi pribadi yang lebih baik lagi selesai Ramadan, ini diantara tanda amal Ramadan itu suatu yang diterima, suatu yang makbul, ya. Dan sholat diantara barometer apakah kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi atau tidak. Ketika sholat yang kita lakukan itu lebih baik lagi, maka semoga ini pertanda kebaikan yang kita lakukan sebelumnya di bulan Ramadan ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang kita bahas tentang sholat di bagian pertama ini adalah tentang syarat-syarat sholat, tentang syarat-syarat sholat. Ya. Jadi kalau tentang pentingnya sholat, insya Allah kita semua sering mendengarnya dan paham untuk itu. Dan seorang muslim dan muslimah saya kira tidak perlu diragukan sebagai pribadi yang sangat paham bagaimana sholat itu perkara yang sangat penting. Ya. Tapi yang menjadi pokok pembahasan kita adalah bagian daripada sholat itu. Apa saja batasan-batasan, ketentuan dan praktek amaliyahnya untuk kita kenali dengan baik rinciannya sehingga kita bisa mengamalkannya lebih baik lagi. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, memang pembahasan kita lebih kepada pembahasan yang sifatnya fiqhiyah, lebih kepada pembahasan yang sifatnya tentang permasalahan fikih. Dan permasalahan fikih adalah ilmu yang di dalamnya mempelajari tentang hukum dari amal yang kita kerjakan. Hukum dari amal yang kita kerjakan. Ya.
Ketika yang kita bahas adalah sholat, maka yang akan menjadi kedalaman pembahasan kita adalah hukum-hukum terkait dengan praktek amaliyah sholat yang kita kerjakan. Ya, hukum-hukum yang terkait dengan praktek amaliyah sholat yang akan kita kerjakan. Dan kalau kita lihat di kitab-kitab para ulama tentang masalah fikih ini, tentang sholat, mereka membagi perkara sholat yang kita kerjakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada yang namanya syarat sholat. Yang kedua, ada yang namanya rukun sholat. Yang ketiga, ada yang namanya wajib sholat. Yang keempat, ada yang namanya sunat sholat. Yang kelima, ada yang namanya pembatal sholat. Yang keenam, ada yang namanya hal-hal yang makruh, yang dibenci dikerjakan di dalam sholat. Ya, ini adalah satu kesatuan dari rincian sholat yang kita kerjakan. Ada yang menjadi syarat, ada yang menjadi rukun, ada yang menjadi wajib, ada yang menjadi sunat, ada yang menjadi pembatal, dan ada hal-hal yang dibenci dilakukan di dalam sholat. Tentunya akan mengurangi nilai dari sholat tersebut. Ya, ada 6 kurang lebih. Ya, yang pertama yang kita bahas adalah tentang syarat-syarat sholat. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, apa sih yang dimaksud dengan syarat-syarat sholat? Apa yang dimaksud dengan syarat-syarat sholat? Ya. Para ulama, para fuqaha itu menjelaskan syarat dari sesuatu adalah beberapa perkara di luar satu amalan yang menentukan keabsahan dari amalan tersebut. Sesuatu yang dikatakan sebagai syarat dari sesuatu adalah apa yang menjadi bagian luar dari sesuatu tapi menentukan keabsahan. Itulah yang dikatakan syarat. Ya, sesuatu dikatakan syarat adalah perkara-perkara yang di luar suatu amal tapi menentukan keabsahan, sah atau tidaknya amal itu. Ya. Itulah sesuatu yang dikatakan sebagai syarat. Ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, umumnya bagian agama penetapannya tidak keluar dari syarat-syarat yang harus terpenuhi sehingga keabsahan itu disahkan, kewajiban itu tegak. Umumnya dan seluruh kita katakan bahkan amal itu ada syarat-syarat untuk diperhatikan yang menentukan keabsahan dan tegaknya suatu amalan untuk dilaksanakan. Contoh misalnya syarat jihad. Jihad bisa ditegakkan kalau syarat-syaratnya terpenuhi. Syarat wajib zakat. Ya kan? Apakah seorang ketika datang perintah zakat, dia bisa mengeluarkan begitu saja? Ada syarat-syarat dulu harus terpenuhi. Setiap amalan pasti ada syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk akhirnya amalan itu bisa dilaksanakan. Tak terkecuali dalam hal ini adalah sholat. Ada beberapa perkara di luar sholat tapi menentukan keabsahan sholat. Kalau kita ingin sholat harus memenuhi syarat ini tersebut, ya, harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Tapi siapa yang melakukan syarat tersebut
belum tentu dia telah mengerjakan sholat. Syarat sesuatu itu menentukan keabsahan, akan tetapi bukan berarti seorang sudah melakukan sesuatu ketika syarat itu sudah ada atau syarat itu dipenuhi. Ya, ini bahasanya memang agak-agak mungkin membingungkan, tapi insya Allah dengan contoh dan apa yang ada di dalamnya akan kita pahami, insya Allah taala. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, adapun syarat-syarat daripada sholat terbagi menjadi dua. Yang pertama ada syarat wajib sholat, yang kedua syarat sah sholat. Syarat wajib sholat, yang kedua ada syarat sah sholat. Apa itu syarat wajib sholat? Syarat wajib sholat adalah persyaratan yang harus dipenuhi sehingga seorang wajib melaksanakan sholat. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang sehingga dia berkewajiban melaksanakan sholat. Syarat sah sholat adalah syarat yang harus dipenuhi sehingga sholat itu sah untuk dilakukan. Syarat sah sholat adalah perkara-perkara yang harus ada atau yang harus dipenuhi sehingga sholat itu sah untuk dilakukan. Apa saja syarat wajib sholat? Syarat wajib sholat ada 3. Yang pertama adalah Islam. Tentu ini menjadi syarat seluruh beban syariat. Kalau mau diterima, ya syaratnya harus masuk Islam, harus di dalam Islam. Di luar Islam, ketika pun melaksanakan sholat, sholatnya nggak diterima. Walaupun ada pertanggungjawaban tersendiri nanti di yaumul qiyamah. Ya. Tapi Islam jelas menjadi syarat wajibnya amal itu untuk dilakukan. Orang di luar Islam melaksanakan sholat, maka sholatnya nggak sah dan sholatnya juga batal, nggak bakal diterima. Betapapun dia melaksanakan sholat kalau dia belum masuk Islam. Ya. Kemudian yang kedua syaratnya itu adalah berakal. Syaratnya berakal. Seorang yang nggak berakal diangkat pena catatan amalnya, ya sehingga dia nggak wajib untuk sholat. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian, tapi ada kasus kita karena belajar fikih jadi kita agak melebar sedikit. Ada kasus kayak seseorang kalau dia hilang ingatan, akalnya hilang, jelas berarti dia kan nggak terkena beban syariat. Pikun semisal dengannya, gila, naudzubillah, itu juga masuk bagiannya. Tapi ada orang yang kehilangan akalnya, sifatnya sementara. Yang pertama itu orang yang tertidur. Untuk orang tertidur ada hukum tersendiri. Siapa yang lupa atau tertidur dari sholatnya, hendaklah dia kerjakan ketika dia ingat. Gitu. Ya, jadi kalau ingat langsung sholat. Kalau bangun, walaupun sudah terlewat waktu sholat, langsung kerjakan. Ya, walaupun dia berada dalam keadaan ketika tidurnya kan dia akalnya hilang atau sedang tidak berfungsi. Ya, tapi syariat telah menjelaskan untuk keadaan seperti itu ketika dia bangun langsung sholat. Ketika dia ingat langsung kerjain sholat yang tertinggal. Kasus yang kedua itu seorang yang pingsan. Ya. Dia bukan cuma tidur tapi pingsan, waktunya lama, nggak sadarkan dirinya. Akalnya hilang dalam waktunya cukup lama.
Gimana orang yang pingsan? Setelah sadar dari pingsannya, apakah dia wajib mengerjakan sholat yang tertinggal dalam keadaan pingsan atau tidak? Dalam hal ini, para ulama menjelaskan, diantaranya Syekh bin Baz rahimahullah, dilihat apakah waktu pingsannya lama enggak atau cuman sedikit. Kalau cuman sedikit yang dia tinggalkan karena keburu sadar, misalnya pingsannya cuman sehari, maka hendaknya dia kerjakan itu sholat yang dia tinggalkan karena dia pingsan. Pingsan kan bisa karena sakit atau memang suatu pengobatan. Tapi ketika dia sadar, hendaknya dia langsung sholat. Kalau baru kelewat sehari, belum lama. Yang jadi masalah ketika pingsannya dalam waktu yang lama, nggak sadarkan diri 3 hari, 4 hari, 5 hari. Tentu ketika diharuskan untuk mengqadha atau melakukan sholat yang tertinggal karena pingsannya itu, ini cukup berat. Makanya kata Syekh bin Baz, kalau memang terlalu banyak, gak ada kewajiban dia, karena dia diangkat catatan amalnya dalam keadaan pingsannya tersebut. Dan dia udah lama dalam keadaan pingsan ini, yang harus dilakukan adalah setelah sadar, sholat selanjutnya dia kerjakan. Kalau waktunya agak lama. Tapi kalau waktunya hanya sebentar, maka dia bisa disamakan seperti orang yang tertidur. Tapi kalau waktunya agak lama, maka keadaannya itu lebih dekat kepada orang yang tidak sadarkan diri dalam waktu yang lama, seperti orang yang gila kemudian sembuh. Maka yang seperti ini nggak wajib atau nggak ada kewajiban dia untuk mengqadha sholat-sholat yang dia tinggalkan waktu gilanya, ya, setelah dia sembuh. Jadi orang yang pingsan itu kalau waktunya lama, ya udah dia tinggal mengerjakan sholat-sholat selanjutnya dan gak perlu mengqadha yang dia lewati, karena waktu itu dia keadaannya diangkat pena catatan amal karena akalnya yang tidak berfungsi dengan baik karena pingsan itu. Tapi kalau hanya sebentar, maka dia dekat keadaannya seperti orang yang tertidur, sehingga hukumnya bisa disamakan seperti orang yang tidur. Yang terlewat beberapa sholat, hendaklah dia ganti setelah sadarnya itu. Ini keadaan orang yang pingsan. Walhasil, Bapak Ibu sekalian, di antara syarat wajib sholat adalah berakal. Ya. Kata Nabi SAW, Rufi al-qalam an salasin, diangkat pena catatan amal dari 3 orang. Di antaranya wanil majnun hatta yaqil, dari orang gila sampai dia berakal. Termasuk mereka yang berada dalam keadaan seperti itu, seperti orang yang nggak sadarkan diri, pikun, ya, ini juga dalam kategori yang sama, kehilangan akal. Seorang yang berakal, maka dia wajib sholat. Masalah Bapak Ibu sekalian juga, orang yang sakit, akalnya masih berfungsi, masih sadar, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Wudu nggak bisa, menghadap kiblat sendiri nggak bisa, ya berdiri apalagi. Tapi dia sadar nih, dia tahu siapa yang datang, siapa yang jenguk, dia tahu ada di mana, tapi dia nggak bisa bergerak. Apakah yang seperti ini wajib sholat karena masih ada kesadarannya? Ya. Maka yang lebih kuat dari pendapat para ulama dalam masalah ini, yang seperti ini tetap wajib sholat. Gimana wudunya? Kalau dia nggak bisa wudu, dia bisa tayamum. Kalau nggak bisa tayamum, ya ditayamumkan. Kalau nggak ada yang mentayamumkan, ya dia dengan hatinya dalam keadaan sadar itu berwudu, niat untuk sholat dengan keadaan sebagaimana adanya, selama dia masih memiliki kesadaran, ya, karena sholat ini adalah suatu kewajiban yang tidak gugur selama seorang masih memiliki kesadaran. Ini diantara keistimewaan dari sholat itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, perhatikan ini. Untuk diri kita atau kita punya kerabat yang terbaring sakit, jangan lupa untuk ingatkan sholat. Karena selama mereka masih
memiliki kesadarannya, kewajiban sholat tetap harus dilaksanakan. Kalaupun mereka nggak bisa bergerak, maka mereka sholat dengan apa yang menjadi keadaan mereka, dengan isyarat atau dengan hati mereka. Ya, itu diantara pendapat Allah alam yang lebih kuat dari pendapat para ulama terkait orang yang sakit, terbaring, ya, sehingga nggak bisa melaksanakan sholat sebagaimana mestinya, tapi masih memiliki kesadaran. Nanti kita akan bahas juga, ya, di beberapa pertemuan yang akan datang tentang sholat ashabil a'dzar, sholatnya orang-orang yang ada udzur, seperti orang-orang yang sakit seperti ini kasusnya. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, di antara syarat wajib sholat adalah el-bulu, balik, ya, balik. Nabi SAW bersabda, rufi al-qalam an thalathin minha wa anis sabi hatta yablugha. Diangkat pena catatan amal dari 3 orang, di antaranya kata Nabi dari anak-anak sampai dia balik. Jadi kalau belum balik nggak wajib, ya. Kalau belum balik nggak wajib. Kalau sudah balik baru wajib. Tapi khusus untuk sholat, telah terdapat keterangan khusus orang tua berkewajiban membiasakan anak untuk sholat sejak usia dini, yaitu usia 7 tahun. Walaupun mereka belum wajib, tapi khusus amal ibadah sholat ini, orang tua diperintahkan untuk mengajarkan dan membiasakan, memerintahkan anak-anak mereka sholat semenjak dini, dimulai usia 7 tahun. Rasulullah SAW bersabda, muru auladakum bis sholah wahum 7 sinin, wadribuhum 'alaiha wahum 10. Perintahkan anakmu sholat ketika mereka sudah berumur 7 tahun. Kalau sudah sampai umur 10 tahun, kalian suruh sholat nggak mau, kalian boleh pukul mereka. Pukul anak-anak itu dengan pukulan mendidik. Kalau usia 10 tahun disuruh sholat, tidak mau. Berarti kalau sebelum 10 tahun, kita kerjaannya atau diperintahkan syariat cuma nyuruh doang. Nak sholat, bang sholat, kak sholat, nyuruh doang sudah. Dari umur 7 sampai 9 tahun. Umur 10 tahun kita suruh anak itu nggak ngerjain, baru boleh pukul. Sebelum itu nggak boleh pukul. Bang sholat, dia nggak sholat, ya sudah biarin. Gak boleh dipukul. Kalau mau dikasih peringatan, dikasih peringatan. Sholat itu wajib dan seterusnya. Tentu sembari kita mengajarkan sholat. Tapi memberi hukuman karena gak mau sholat hanya boleh kalau anak itu sudah umur 10 tahun. Karena itu yang ditunjukkan oleh Nabi kita yang mulia alaihi wasallam. Jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Ya, anak 6 tahun kita udah suruh sholat, nggak mau, terus kita hukum. Ini keliru dan salah dalam pendidikan. Karena tentunya Rasulullah dan apa yang beliau ajarkan itu sebaik-baik pendidikan. Kalau Nabi suruh umur 10 tahun baru boleh dipukul karena mereka nggak mau sholat, baru boleh kita kerjakan. Sebelum itu berarti nggak boleh kita kerjakan, memukul mereka, menghukum dalam rangka nggak sholat. Yang diperintahkan hanya kita suruh memerintahkan mereka untuk sholat. Ini untuk diperhatikan bagi para orang tua. Ya. Bagaimana dengan puasa? Puasa nggak ada perintah khusus. Ibadah yang lainnya juga nggak ada perintah khusus untuk kita nyuruh anak-anak. Tapi terdapat praktek dari para sahabat bagaimana mereka membiasakan anak-anak itu puasa sejak usia dini. Ya, mengajarkan mereka, membiasakan untuk ibadah. Tapi tentunya dengan perkara yang tidak membuat mereka mudarat.
terbebani berlebihan. Ya, lihat juga usia mereka, lihat juga kesanggupan mereka. Jangan memaksakan. Sampai pada satu titik mereka balik atau yang diperintahkan oleh syariat untuk kita tekan mereka, baru kita tekan. Ya, karena pendidikan itu di antara perkara yang perlu untuk kita perhatikan adalah usia. Ada usia-usia tertentu yang memang itu sudah boleh untuk kita berikan pelajaran, dan usia yang lainnya ini sifatnya hanya edukasi atau yang lainnya, ini ada waktu dan momen-momen yang perlu diperhatikan dalam mendidik sehingga pendidikan itu benar-benar menjadi suatu karakter yang membentuk seorang pribadi dari anak-anak itu. Ya. Walhal hadirin yang dimuliakan Allah, di antara syarat berikutnya adalah balik. Walaupun ya bagi orang tua tetap mereka untuk memperhatikan sebelum sampai balik umur 7 tahun sudah diperintahkan, dan umur 10 tahun kalau sampai nggak dikerjakan setelah diperintahkan boleh untuk dipukul dengan pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang melukai. Ini 3 syarat wajib daripada sholat. Ya. Selanjutnya syarat sah sholat. Ini syarat yang harus dipenuhi yang mempengaruhi keabsahan sholat. Ya, mempengaruhi keabsahan sholat. Setelah seorang memenuhi syarat wajib dengan dia Islam, balik dan berakal, berarti dia sudah terkena beban berdosa kalau tidak melaksanakan. Ya, maka ketika melaksanakannya pun harus memenuhi syarat keabsahan. Apa saja syarat keabsahan itu? Apa saja syarat keabsahan itu? Ya. Yang pertama syarat sah sholat. Ya. Apa sih syarat sah sholat? Hal-hal di luar sholat yang menentukan keabsahan sholat, yang harus dilakukan sehingga sholat itu sah untuk dikerjakan. Kalau dia tidak dikerjakan, sholatnya bisa nggak sah. Tapi mengerjakan hal tersebut belum tentu seorang mengerjakan sholat. Contoh misalnya gini, di antara syarat sah sholat adalah wudhu. Orang yang wudhu bukan berarti sudah sholat, tapi orang yang sholat harus dalam keadaan wudhu, seperti itu. Ya. Jadi syarat adalah perkara di luar sesuatu, tapi menentukan keabsahan suatu amal tersebut. Syarat sah sholat diantaranya adalah, yang pertama adalah suci. Ya. Syarat sah sholat yang pertama adalah suci. Kesucian ini yang harus diperhatikan adalah 2. Suci dari hadas, yang kedua suci dari najis atau khabath. Apa yang dimaksud dengan hadas? Apa yang dimaksud dengan hadas? Jadi ada hadas, ada khabath. Khabath itu najis. Ya. Apa yang dimaksud dengan hadas? Hadas itu suatu keadaan diri yang menghalangi kita untuk mengerjakan sholat. Suatu keadaan diri yang menghalangi kita untuk mengerjakan sholat. Hadas terbagi menjadi 2. Hadas kecil dengan hadas besar. Apa itu hadas kecil? Hadas kecil adalah suatu keadaan di mana seorang terhalang untuk melaksanakan sholat kecuali setelah berwudu. Adapun hadas besar, keadaan seseorang yang menghalanginya untuk sholat kecuali setelah dia mandi janabah. Ya, saya ulangi. Seorang untuk mengerjakan sholat di antara syaratnya adalah berada dalam keadaan suci. Suci itu terbagi menjadi 2. Suci dari hadas, suci dari najis atau khabath. Apa sih yang dimaksud dengan hadas? Hadas itu suatu keadaan yang menghalangi seorang untuk melaksanakan sholat. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Kalau hadas kecil, keadaan itu bisa hilang dengan kita berwudu. Hadas besar, keadaan itu
tidak hilang kecuali kita dengan mandi janabah. Orang yang hadas belum tentu najis. Hanya dia terhalang dari dengan keadaannya tersebut untuk melaksanakan sholat. Ya, paham ya? Hadas, khobath. Kapan seorang dikatakan berada dalam keadaan hadas besar? Seorang berada dalam keadaan hadas besar, yang pertama ketika dia janabah, junub, habis melakukan hubungan suami istri, atau mengeluarkan mani dari dirinya sehingga membuat dia lemas, ya, atau keluar mani, ya, dengan syahwat, maka setelah itu seorang berada dalam keadaan hadas besar. Di antara keadaan hadas besar juga adalah seorang dalam keadaan haid atau selesai dari haid. Ya, ini hadas besar. Nah, hadas besar itu hilang ketika dia melakukan mandi janabah. Jadi seorang yang selesai mengeluarkan mani dengan syahwat, kalau mau sholat dia harus mandi janabah, atau selesai dari haid, kalau dia mau sholat dia harus mandi haid atau mandi janabah atau mandi haid sama. Ya. Begitu juga dengan seorang selesai dari nifas. Adapun hadas kecil, ya, adalah hadas-hadas yang seorang berada dalam keadaan atau melakukan pembatal wudu, seperti dia buang air kecil atau buang angin, makan daging onta, selesai makan daging onta, maka keadaan-keadaan yang disebutkan oleh syariat seperti itu dia berada dalam keadaan hadas kecil. Kalau mau sholat, penghalangnya itu harus dia hilangkan, dan itu dengan berwudu. Ya, jadi diantara syarat sholat adalah suci dari hadas kecil atau hadas besar. Dan suci dari hadas kecil adalah dengan berwudu. Adapun suci dari hadas besar adalah dengan mandi janabah atau mandi junub atau mandi haid. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, apa perlu kita jelaskan tentang wudu? Kalau nggak perlu kita langsung ke pembahasan selanjutnya ya. Nanti wudunya Bapak Ibu bisa membaca lagi atau melihat lagi di pelajaran yang lain atau di kitab yang lain, dibaca bagaimana tata cara wudu yang benar, bagaimana tata cara mandi yang benar. Ya, agar sholat kita jadi baik. Karena di antara kesempurnaan sholat adalah kesempurnaan kita dalam bersuci. Ya. Yang kedua, di antara syarat sholat adalah suci, itu suci dari khobath atau najis. Apa yang harus tersucikan dari najis ketika kita sholat? Yang harus tersucikan dari najis ketika kita sholat adalah yang pertama badan. Badan kita harus bersih dari najis. Ya, nggak boleh kita membawa najis di badan kita, menempel, terus kita sholat sengaja, nggak sah sholatnya. Kecuali karena nggak sengaja. Misalnya seorang sholat nggak sengaja, ternyata di badannya itu, di kakinya misalnya nempel najis, suatu najis, misalnya kotoran anjing misalnya. Nempel, dia nggak tahu kan habis jalan, dia di rumah udah wudu, dia nggak tahu, sholat sudah selesai, maka tetap sah sholatnya. Tapi kalau dari awal dia tahu dan dia meneruskan sholatnya nggak sah. Ya, Nabi kita yang mulia alaihi wasallam pernah sholat pakai terompah sendal di masjid beliau yang nggak berkarpet kayak gini, masih tanah pasir. Dia sholat pakai sendal, sahabat pun ngikutin sholat pakai sendal semua. Di tengah sholat, Rasulullah SAW buka sendalnya, taruh di samping. Sahabat pun melihat begitu, langsung buka sendal dan ditaruh sendal mereka. Ikut nyopotin juga.
Selesai sholat Nabi SAW bertanya, kenapa kalian pada nyopotin sendal? Adapun saya, sahabat menjawab, ya karena kami lihat engkau nyopotin sendal, kami ikut saja. Karena Nabi SAW itu dijadikan untuk diteladani. Maka Rasulullah kemudian menjelaskan, adapun saya melepas sendal saya karena Malakul Jibril memberitahukan di sendal saya itu ada najisnya. Maka saya lepas dan Nabi tidak mengulang sholatnya. Ini berarti kalau seorang nggak tahu ada najis di bagian tubuhnya atau apa yang dia pakai, nggak ada masalah. Tapi kalau tahu dia harus segera lepas dan dia nggak perlu untuk mengulang sholatnya. Ya. Jadi yang pertama yang harus suci dari najis adalah badan. Yang kedua pakaian. Yang ketiga adalah tempat kita melakukan ibadah. Tempat kita melakukan ibadah, karpet, sejadahnya harus suci dari najis. Tapi perhatikan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita harus paham apa itu najis ya. Najis itu apa? Apa itu najis? Dan apa yang masuk dalam kategori najis? Kita harus paham. Kenapa ini perlu kita tekankan? Karena di sebagian orang berlebihan mengatakan suatu sebagai najis padahal bukan najis. Berlebihan dalam toharoh, dalam kesucian, ya padahal oleh agama diberikan kemudahan. Sebagian kita was-was terkait dengan masalah kesucian ini. Was-was tempat sholatnya, was-was bajunya, was-was badannya. Ya, sebagian orang beralasan dengan sebab itu bahkan nggak ngerjain sholat. Ada orang pekerja kasar. Waktu sholat datang, dibilang sama dia, kenapa kamu nggak sholat? Badan saya najis, pakaian saya najis. Padahal dia hanya bekerja dengan pekerjaan kasar, bermain dengan semen atau oli atau itu semua kan bukan najis. Mungkin dia berkeringat, keringat bukan najis. Jadi ada yang berlebihan tentang masalah najis ini. Suatu yang nggak najis dikatakan najis. Akhirnya dia nggak sholat dengan alasan ada najisnya. Padahal itu bukan najis. Ada juga orang yang berlebihan di tempat sholatnya. Sampai dia pelin dulu. Sampai benar-benar dia perhatikan. Ini nggak ada najisnya. Padahal nampak mata jelas ini bersih. Tapi was-was dia ikuti. Akhirnya dia melakukan hal-hal yang melampaui batas seperti itu. Ini nggak benar dalam agama kita. Benar kita harus menghindarkan diri dan menjauhkan diri, membersihkan diri dari najis. Tapi tidak dengan mengikuti was-was atau menyimpulkan sesuatu sebagai najis padahal itu bukan najis. Perlu kita ketahui, sesuatu yang kotor belum tentu najis, sesuatu yang najis pasti kotor. Sesuatu yang kotor belum tentu najis, najis pasti kotor. Sesuatu dikatakan najis kalau ada keterangan dari syariat, sesuatu tersebut kita diperintahkan untuk menjauh atau membersihkan diri darinya. Kapan suatu itu dikatakan najis? Kalau ada keterangan dari syariat, dari Allah atau Rasulnya, sesuatu tersebut diperintahkan kita untuk menjauhi atau mensucikan atau membersihkan diri darinya. Kalau ada keterangan seperti itu berarti itulah benar najis. Kalau nggak ada keterangan kita untuk menjauhkan atau membersihkan diri darinya, maka nggak boleh kita katakan ini dari itu najis. Kalau nggak ada keterangan dari syariat. Karena sesuatu dihukumi najis butuh dalil keterangan dari syariat, bukan was-was atau duga-duga semata. Nggak boleh. Karena itu hukum syariat. Makanya nggak boleh kita bilang saudara kita najis loh. Itu hukum syariat. Kita menghukumi saudara kita najis, itu bukan hak kita. Yang berhak menghukumi ini dan itu najis Rabbul Alamin. Ya. Kalau nggak ada keterangan, maka hukum asal sesuatu itu suci. Hatta orang kafirin, fisik mereka suci. Yang najis keyakinan mereka. Kecuali fisik mereka berinteraksi dengan najis dan kita tahu ada bekasnya, itu adalah najis, baru kita katakan itu ada najisnya. Tapi kalau kelihatan bersih,
Maka fisik mereka ya hukum asal seperti bagian dunia ini semua hukum asalnya adalah suci, kecuali ada keterangan kalau itu adalah najis. Kalau nggak ada, nggak boleh kita katakan ini dan itu najis hanya berdasarkan was-was atau duga-duga semata. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, jadi dalam masalah taharah ini ada bagian untuk kita perhatikan, itu masalah was-was. Was-was akan najis, was-was dalam bersuci, ya, dan itu harus kita hilangkan untuk kebaikan kesempurnaan salat kita, yaitu dengan ilmu. Nah, boleh kita katakan najis kalau memang benar, kecuali benar ada keterangan itu najis oleh syariat, ya, dan kita harus yakin kalau memang kita belum batal atau telah bersuci dengan baik, ya harus kita yakin bahwasanya yang kita lakukan itu mencukupi untuk kita bisa sholat. Jadi yang menghilangkan kita dari was-was dan keraguan dalam masalah taharah ini adalah al-ilmu, berjalan sesuai dengan keterangan yang datang dari syariat. Walhasil, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini syarat yang pertama untuk kita melaksanakan sholat, yaitu syaratnya adalah suci, berada dalam keadaan suci. Suci yang dimaksud terbagi menjadi dua, suci dari hadas dan suci dari khobath atau najis. Dari hadas, apa itu hadas tadi sudah saya jelaskan, ya. Dan dia terbagi menjadi dua, hadas kecil dan hadas besar. Bagaimana menghilangkan hadas kecil, bagaimana menghilangkan hadas besar sudah kita jelaskan juga. Kemudian khobath atau najis, dalam bagian apa kalau kita ingin sholat harus suci dari najis? Badan, pakaian, dan tempat ibadah kita. Ya, siapa yang sengaja-sengaja tahu badan, tempat, atau pakaiannya ada najis dan dia mampu untuk membersihkan atau mengganti pakaian tempat ya yang dia pakai untuk sholat, tapi dia nggak lakukan dan dia sengaja sholat pakai pakaian yang ada najisnya itu, maka sholatnya nggak sah. Tapi kalau nggak sengaja atau karena nggak ada pakaian lain, misalnya pakaiannya kena najis, dia nggak bisa membersihkan, ya, nggak punya pakaian lagi, dan waktu sholat datang, kalau dia nggak pakai pakaian, maka sholatnya dalam keadaan telanjang. Kalau dia pakai pakaian, pakaiannya ada najis. Kalau keadaan yang seperti ini, maka kata para ulama lebih baik dia pakai pakaian, walaupun ada najisnya, karena nggak mungkin ganti pakaian lain. Itu lebih ringan kejelekannya daripada dia sholat dalam keadaan telanjang. Ini tentunya menjadi keadaan yang jarang. Tapi kalau ada sampai keadaan seperti itu, maka yang lebih ringan untuk dilakukan dan menghindari yang lebih buruk. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kita nggak berasa sudah jam 11, tapi masih di bagian baru suci dan syarat wajib sholat serta syarat sah sholat satu yaitu suci. Ya, ada yang ingin ditanyakan nggak dari bab ini tentang syarat wajib dan silakan pakai mic ya. Iya, biar yang lain ambil faedah dari pertanyaannya. Dan ingat besok ya siap-siap pertanyaan dari saya. Ada hadiahnya. Mau mentah mau mateng. Apanya? Udah ada hadiahnya. Biar saya yang apa? Oh, ngasih juga. Saya yang mau ngasih hadiah. Kalau matang entar sahur. Kalau mentah nanti kita kasih. Besok tapi ya. Ini ada hadiah nih. Ini berarti buat hari ini. Buat besok ada lagi. Tapi pembagian hadiahnya di awal. Sebelum kita lanjutkan pelajaran sebelumnya kita review dulu biar ingat lagi, baru kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Biar kita semangat, nanti ada hadiahnya. Dan ini beneran, ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau bertanya Ustaz, tadi kan ada najis ya. Najis itu di badan, di pakaian sama Tempat ibadah kita. Contohnya di sini di masjid ya. Terkadang ada apa ya? Tai cicak. Kadang ada tuh nempel. Kadang kita suka menyingkirkan tuh. Itu apakah termasuk ke dalam najis sendiri?
Baik, terima kasih. Wallahu alam. Tai cicak itu tidak masuk dalam kategori najis. Kenapa? Karena dia termasuk haiwan yang kita tidak memungkinkan terhindar darinya. Artinya dia haiwan yang bakalan beredar di sekitaran kita dan sulit kita untuk terhindar darinya. Terlebih lagi cicak itu termasuk haiwan yang kalau kita perhatikan tidak memiliki darah yang mengalir pada dirinya. Seperti lalat, ya, ma laisa lahu damun sa'il, yang tidak memiliki darah yang mengalir pada dirinya, maka hewan-hewan yang seperti ini dimaafkan. Ya. Hewan yang berkeliaran di sekitaran kita yang gak bisa terhindar darinya seperti tikus, ya, bukan bangkainya ya, tapi bekas yang dia lewati, ya, seperti kucing juga, bekas yang dia lewati, ya, maka wallahu ta'ala alam dia tidak masuk dalam kategori sesuatu yang najis, ya, walaupun itu kotor, ya, tapi terhitung seperti kotoran biasa dan bukan najis, ya. Seperti itu. Ya, jadi kalau memang ada ya sudah, tinggal kita singkirkan saja. Kalaupun nggak tersingkirkan, maka nggak ada masalah. Insya Allah Taala itu seperti debu biasa, ya, seperti semut, ya, sarang semut, kan seperti itu. Sarang semut kan nggak najis, ya, dan dia zatnya juga tidak najis kalau kita lihat, baunya juga nggak ada, kan seperti itu, ya. Wallahu Taala alam bisawab. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kalau anak laki-laki kecil belum dihitan, Ya. dia ikut sholat, baik di salah satu dua atau berapa, itu hukumnya apa? Kalau dia belum dihitan, yang dikhawatirkan ada najis di ujung alat itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Anak kecil yang belum dikhitan, ya, tentu ada suatu kekurangan pada dirinya, yaitu sisa buang air kecilnya berkumpul di kulupnya itu. Tapi kan berkumpul di depannya aja, di kulupnya itu, ya kan? Kalau dia nggak bersihkan dengan baik, itu kan jadi gumpalan nanti di situ, ya. Gimana hukum sholat dia seperti itu? Gimana hukum sholat dia seperti itu? Ya. Wallahu ta'ala alam, ya, tentunya lebih utama dia itu di khitan, ya. Dan khitan itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW itu semenjak dini, ya, seperti Nabi SAW mengkhitan Hasan Hussein itu, cucunya itu di usia dini, ya, di awal-awal kelahirannya itu dikhitan, ya, itu yang sangat utama, ya. Tapi kalau keadaan seperti yang terjadi di sebagian kebiasaan, seperti kaum kita kadang-kadang masih kecil tuh kasihan, nanti dikhitannya udah SD, ya, terkadang dia melewati umur 7 tahun, dia sholat tapi dalam keadaan belum dikhitan. Ya kalau dia bersih gak ada masalah, ya. Tapi bagaimana keadaan umumnya dia yang nggak bersih seperti itu, ya. Umumnya luarnya itu bersih, cuman bagian dalamnya aja. Keadaan dia yang belum balik juga dia nggak wajib sholat, dia nggak wajib sholat, ya. Masalahnya apakah yang di dalam kulup itu dari bekas kencingnya itu yang akhirnya mengerak di situ, ya, masih terhitung sebagai najis atau sudah berubah menjadi
bagian lain atau menjadi bahan lain. Ya. Artinya memang asalnya itu air kencing, tapi karena sudah menggumpal seperti itu, ini sebetulnya hanya jadi daki saja atau jadi kotoran saja. Ya. Zatnya udah bukan air kencing lagi karena sudah berubah, kan bisa seperti itu. Tapi praktek pada zaman Nabi SAW itu anak-anak yang usia tamyiz belum balik, ya sekitar 7 sampai 10 tahun, itu pernah pada zaman Nabi SAW itu dijadikan sebagai imam, ya. Tentunya ada kemungkinan dia mungkin udah disunat. Nah, masalahnya kalau dia belum disunat bagaimana? Ya kalau belum disunat, yang diperhatikan, yang harus diperhatikan orang tua, gimana dia harus cepat-cepat disunat. Kalaupun belum, maka diajarkan sama dia gimana dia istinja dengan baik. Dia istinja dengan baik, ya. Kalau dia nggak istinja dengan baik, maka kita kan nggak tahu kan anak itu gimana. Kita kan nggak tahu keadaan anak itu kan. Misalnya ini anak orang, umur 7 tahun, 10 tahun ikut sholat di masjid, kan kita nggak tahu keadaan dia. Apa kita harus periksa udah disunat atau belum? Atau kita ternyata dia belum disunat, kita cek kulupnya nih, ada kagak dalamnya? Dan kita nggak terbebani untuk itu. Ya, maka cukup bagi kita berbaik sangka kalau anak ini sudah diajari sholat, mau kita sholat, ya nggak ada masalah dia sholat. Kalau kita posisinya sebagai orang tua, tentu harus kita perhatikan anak itu dengan baik. Kalau kita bukan orang tuanya, tentu mengikuti was-was untuk menghukumi anak ini. Wah, dia sholat di sebelah saya, dia menghalangi atau jadi memutus saf. Tentu itu juga nggak bisa kita lakukan, karena kita nggak diperintahkan untuk menghukumi apa-apa yang di luar dari pengetahuan mata kita. Kita nggak punya berhak untuk buka dia, coba lihat dari sholat atau belum, atau cek kulupnya kalau dia belum disunat. Kita nggak dikembali untuk itu oleh syariat ini. Dan hukum asal dalam melihat sesuatu ya hukumi berdasarkan zahirnya. Ketika anak itu nampak adalah anak yang sudah paham untuk diperintah dilarang, ya apalagi dia anak ngaji, sekolahnya juga di sekolah Islam, maka insya Allah dia sudah baik, ngerti sholat, wudhu baik. Ketika dia sholat sama-sama kita, maka nggak ada masalah. Ya. Jadi kalau itu anak orang atau orang lain, ya sudah, biarkan saja. Menghukumi dia dengan apa yang menjadi lahiriah. Tapi kalau kita orang tua anak tersebut, ini yang harus kita perhatikan. Agar anak itu lebih baik lagi keadaannya, segera disunat. Ya. Tapi untuk kita menghukumi begitu saja, kalau ada anak-anak yang belum balik, ya, dan kita tahu juga dia belum disunat, maka kita nggak perlu untuk cek kulupnya atau kita sunat sendiri. Ini malah jadi permasalahan nanti di tengah masyarakat. Jadi hukumi saja apa yang jadi zahirnya dengan kita berbaik sangka. Hukum asal mereka secara umum diperkenankan oleh syariat untuk sholat, ya. Adapun hal-hal yang seperti itu untuk jadi kekhawatiran kita, dan ketika kita tahu itu tidak dibebani kita untuk mengecek kedalaman seperti itu, maka sudah cukupi melihat apa yang menjadi lahiriah saja. Wallahu ta'ala bishawab. Tapi dengan catatan orang tua tentunya harus punya perhatian untuk anak-anaknya benar-benar dalam keadaan baik untuk sholat ini. Ada lagi? Kalau nggak ada, ini ada pertanyaan dari saya, ya, buat ibu-ibu dulu nih. Kita kasih duluan hadiahnya. Ini karena mereka hadiah. Pertanyaannya untuk ibu-ibu nih, ada satu pertanyaan, kalau bisa dapat hadiah. Ya. Pertanyaannya, ya, apa yang dimaksud dengan najis yang tahu penyebutan? Ibu-ibu, siapa yang bisa menjelaskan apa itu najis? Kalau bisa nih ada hadiah. Ini hadiahnya kayak mukena nih. Ya, kayak mukena, kayak doang. Dalamnya nanti lihat sendiri. Yang bisa jawab.
terhitung najis diperlukan dalil dan yang berhak menentukan najis adalah Rabbul Alamin. Ya, ya. Apa yang dimaksud dengan najis? Yang disebutkan tadi belum mewakili makna daripada najis itu. Apa itu Ustaz? Ya. Sesuatu yang menghalangi sesuatu yang menghalangi syar'nya sesuatu. Ya, banyak yang menghalangi salah satu, banyak bukan cuma najis diantaranya. Jadi belum spesifik. Ada yang bisa tambahkan ya? Najis itu apa? Itu pakai mic, silakan. Biar jelas. Ya, apa itu najis? Assalamualaikum. Salam. Yang dimaksud najis di sini adalah sesuatu atau hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat. Yang batalkan sholat bukan najis, ketul najis gak? Sholat batal, tapi nggak najis. Kurang. Ayo, siapa yang bisa? Satu lagi atau dua lagi, silakan. Saya kasih kesempatan dua lagi buat ibu. Kalau nggak ada saya lempar ke bapak-bapak. Najis yang terlihat dan baunya tercium. Enggak, bukan. Saya nggak pernah jelasin najis tapi ada mencium dari tadi. Apa yang dimaksud dengan najis? Ya. Najis adalah sesuatu yang menghalangi Satu najis bukan cuma najis. Banyak. Najis diantaranya. Maka itu kurang spesifik. Najis adalah kotoran yang menghalangi untuk beribadah kepada Allah. Banyak. Bukan cuma itu. Belum spesifik. Udah ya, cukup ya ibu ya. Bapak-bapak silakan. Najis ya. Najis adalah sesuatu. Pakai mic bisa Pak? Biar dengar semua. Maaf ibu, mic-nya bisa diulangi. Nih, kasih ke depan. Dari kolom aja bisa ini. Nah, itu tuh Pak. Maaf, mic-nya itu. Apa itu najis? Bismillah. Najis di sini adalah sesuatu yang kotor dan terlihat kotor itu baik menempel di pakaian, di badan, di pakaian ataupun di tempat ibadah. Ingus kotor kan? Kotor. Najis bukan? Bukan. Yang salah definisinya. Tadi itu yang sesuai dengan syariat. Iya. Tapi itu belum memberi pemahaman dari definisi. Siapa yang bisa menambahkan? Bapak-bapak, najis apa najis? Definisinya. Iya silakan Pak. Kotor yang menjijikan. Kotor yang menjijikan. Ya. Saya jijik sesuatu kotor, tapi belum tentu itu najis. Jadi belum spesifik. Saya misalnya ya suka larang, ya kan? Tapi belum tentu najis kan? Jadi kalau lagi enggak, kita nggak perlu cuci. Sebagai syarat kita wudhu. Ketika lagi sholat teringat lalat, apakah batal sholat kita? Karena lalat najis kan enggak? Siapa bisa? Ibu-ibu. Oh, ibu-ibu ini pintar ya. Ayo, silakan Bu. Siapa tunjuk tangan? Iya, mic-nya. Ya, silakan Bu jawab. Kotoran yang menghalangi seseorang untuk beribadah kepada Allah, contohnya sholat. Kotoran menghalangi seorang beribadah kepada Allah. Sebetulnya najis itu tidak hanya menghalangi untuk ibadah ya. Banyak hal ya. Najis itu menghalangi kita. Jadi sebetulnya definisi seperti itu kurang spesifik.
Sesuatu yang dianggap kotor menurut syariat Islam. Sesuatu yang dianggap kotor menurut syariat Islam. Bisa dibahasakan lagi gak Bu biar kita jadi paham? Ya syariat itu kan jadi bisa dibahasakan lagi gak? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. ya. Sesuatu kotoran yang ditentukan oleh syariat untuk menghalangi kesahan sholat.